jualan roti. Iya. Gue inget banget lo Nitip tuh roti jualan di kantin, nitip roti di kantin sekolah. sekolahan. Betul sekali. Jadi, masih inget ya. Iyalah. Aku aja udah lupa. Kalau kamu gak ngomong, iya. Waduh gila. Ya aku lupa, sumpah. Dia iya, bener-bener literally masuk sekolah nih ya, teman-teman podcast semua, tanpa rasa malu ya. Jadi dari SMA aja otaknya udah cuan. Saya tuh beruntung karena waktu SMA, padahal SMA kita tuh di desa ya kan? Tapi itu banyak orang-orang yang sukses. Iya dan suka ngomongin saham gitu. Untung belajarnya saham gitu, bukan yang aneh-aneh gitu. Iya, jadi bener. itu ilmu yang dipakai bahkan sekarang di pekerjaanku sekarang. Kebanyakan orang mungkin kurang optimal di dunia investasi itu karena kurang baca gitu ya. Karena informasi itu kan setiap hari berganti, bahkan dalam satu hari bisa ada beberapa berita yang mungkin bisa menyebabkan perubahan harga gitu. Jadi yang sabar dan yang senang baca itu yang biasanya akan menang. Banyak investor juga soalnya yang masih hitung kancing baju di pasar modal. Jadi mungkin saranku ya banyak-banyaklah membuka diri untuk belajar sehingga ya bersama-sama kita membangun IHSG ini atau market ini semakin naik sehingga ya kapitalisasi pasarnya semakin tinggi dan betul. Juga stabil. Edukasi itu jadi kunci supaya nggak orang ini masuk ke saham ataupun ke investasi kayak wah pengen cepet kaya, padahal kan bukan kayak gitu kan. Bukan gitu justru itu konsepnya. adalah kita belajar terus untuk mendapatkan compound interest lah salah satunya gitu. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Kembali lagi di episode Spot kali ini bersama saya Rahmi Wijiharti, Institutional Sales Marketing dari PT Shalendra Capital. Seperti biasa dalam Spot kita akan membahas seputar dunia investasi dan dunia keuangan. Dan pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang yang multitalenta, segudang prestasi. Dia adalah seorang public figure, presenter, entrepreneur, investor, dan yang terpenting kini dia adalah seorang co-founder dari Saham Rakyat. Langsung aja please welcome Kevin Hendrawan. Halo, selamat siang. Thank you Ami udah diundang. By the way ini kalau kalian lihat aku di podcast ini karena dia adalah temenku SMA. 1-3 kita bareng-bareng sekelas. Dan dulu main bareng dan segala macam. Jadi karena betul. Ami request, oke kita thank podcast. you. Aku merasa sangat spesial nih pada siang hari ini. Thank you banget Kevin sudah meluangkan hadir dan kita bakal reminiscing momen juga nih nanti ya zaman-zaman Kevin dulu SMA kayak gimana. Ternyata relate banget nih sama kesuksesan Kevin ya. Waduh. Soalnya nih ya buat viewer semua, kita ini sama-sama dari kota kecil ya. Betul. Kota kecil yang namanya Purwokerto. Itu bener-bener small town yang emang biasanya adalah kota pensiunan, benar ya Ben ya? Dan bahasanya itu ngapak-ngapak. Jadi bahasa ngapak ini unik sebelum kita ngomong ke investasi ya. Betul. Karena kalau kita ngomong, even orang Jawa Timur juga nggak bisa tahu. Benar. Bahkan dibilang orang kumur-kumur ya Ben ya. Betul. Tapi kalau orang Jawa bagian lain yang ngomong kita ngerti. Betul. Jadi kita merasa spesial. Kita unik. Oke, langsung aja nih ya. Kita lanjut langsung masuk ke kuis dulu nih. Jadi aku akan kasih beberapa pertanyaan. Please Kevin cukup jawab setuju atau tidak setuju dan kamu kasih beberapa alasannya nih kenapa. Siap ya bro? Siap, oke. Menurut Kevin nih, investasi saham itu adalah judi. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa tuh? Karena kalau dibilang gambling sebetulnya kita sebelum berinvestasi itu kan selalu ada reason di balik itu, entah secara fundamental ataupun teknikal. Jadi kalau sesuatu yang bisa dianalisa, bisa diprediksi, dan kita juga kan lihat dari keadaan ekonomi, ya pastinya itu bukan sebuah judi. Kalau judi kan kayak hitung kancing baju gitu kan, jadi jelas lah investasi itu bukan merupakan judi gitu. Betul, ada ilmunya ya, ada teknikalnya gimana. Betul. Dan untuk apa dong MI kalau misalnya itu judi, bener gak? Betul. Siap, mantap. Lalu, IHSG bisa tembus ke 8.000. Setuju atau tidak setuju? Setuju lah, ekonomi kan semakin lama semakin naik. Kalau dilihat secara historis juga dari dulu sampai sekarang, ini pun sudah mendekati all time high ya. Kemarin tipis-tipis 7.000 juga udah lebih. Udah tembus-tembus sedikit ya. By the time akan mencapai 8.000. Kita harus optimis lah. Kalau kita nggak optimis berarti kita mendoakan Indonesia
terjun bebas kan, amit-amit jangan sampai. Kita justru pengen support kita punya ekonomi. Bener nih, butuh banget nih generasi-generasi kayak Bro Kevin ini. Yang support nih dan believe sama pasar modalnya Indonesia ya Vin ya. Lanjut, investasi hanya bisa dilakukan oleh orang kaya nih. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Dari kalau saya yang setiap hari di saham, dari sisi bursa sendiri juga udah mempermudah akses masuk ke bursa. Sekarang kan bisa dibilang modal berapapun juga boleh. Kalau dulu mungkin 15 tahun yang lalu kan minimum beli aja satu lot 500 kan. Jadi harga-harga saham untuk dibeli minimumnya juga rendah. Kalau sekarang kan kalau saham gocap misalnya gitu ya, dibeli satu lot juga 5.000 gitu kan. Jadi bener. Investasi saham ataupun reksadana sekarang juga terbuka luas untuk semua kalangan. Setuju banget, apalagi reksadana nih ya Bro Kevin ya. Jadi teman-teman nih untuk masuk reksadana juga dengan hanya Rp10.000 saja sudah bisa beli reksadana nih. Lanjut, investasi saham bisa bikin kaya dan miskin mendadak. Setuju atau tidak setuju? Kalau mendadak sih enggak. Kalau mendadak kan tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi kalau membeli dengan hitung kancing baju, kurang analisa, ya bisa aja memiliki resiko yang tinggi gitu. Karena yang dibeli bisa aja saham yang ngawur lah misalnya. Tapi kalau dibeli dengan teknik yang benar, terus mindset yang benar, saya rasa resikonya itu bisa di-minimize. Oke, setuju banget. Dan juga untuk investasi saham juga kan sudah ada KSE ya Kevin ya. Jadi kita underlying-nya itu aman dan tersimpan di sana. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi tuh. Lanjut, investasi itu hanya untuk time frame waktu yang jangka panjang. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, karena banyak sekali orang yang sekarang juga kalau di saham nih scalping kan. Jadi jangankan dalam satu hari, ada yang baru beli 5 menit juga udah dijual, udah take profit gitu. Jadi orang masuk ke pasar modal ini memiliki profil resiko masing-masing dan time frame masing-masing gitu. Tergantung ya risk appetite-nya kayak gimana ya Vin. Sama aja kita masuk ke pasar gitu, mau ada yang beli, ada yang jual jangka panjang, ada yang cuman lewat aja bahkan, ya macam-macam, banyak motivasi orang. Oke, nih menarik nih. Menjadi full-time trader atau full-time investor bisa dijadikan pekerjaan tetap. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Banyak sekali orang yang saya kenal berprofesi sebagai full-time investor dan full-time trader dan kaya-kaya mereka gitu. Jadi ya sangat bisa. Asal udah ngerti ilmunya, udah sering-sering nonton podcast mungkin ya, dan baca-baca source yang jelas, bisa jadi nih jadi bisa. full-time trader. Kebanyakan orang mungkin kurang optimal di dunia investasi itu karena kurang baca gitu ya. Karena informasi itu kan setiap hari berganti, bahkan dalam satu hari bisa ada beberapa berita yang mungkin bisa menyebabkan perubahan harga gitu. Jadi yang sabar dan yang senang baca itu yang biasanya akan menang lah, bahasanya gitu. Oke, mantap. Sekarang aku bakal tanya nih beberapa hal tentang Kevin. Boleh, silakan. Seorang Kevin Hendrawan itu kan dikenal sebagai seorang yang multitalenta nih, Vin. Banyak banget pengalaman yang menarik yang udah kamu dapetin nih. Pertama, kamu tuh dulu waktu SMA aku inget banget juara renang. Jadi Kevin terkenal banget jadi atlet renang nih dulu. Ikut Olimpiade Matematika juga. Terus sempet jadi Element of the Year 2014. Sampai ikut Mr. International. Iya kan? VJ Han. Terus ada lagi jadi model sampai akhirnya nih memutuskan untuk terjun ke bidang perhotelan dan presenter di awal karir. Betul ya. Dan sekarang fokus di bidang entrepreneur, membangun saham rakyat bersama anaknya Pak Presiden Jokowi, Mas Kaisang. Nah, sebelumnya boleh nggak nih Vin diceritain latar belakang pendidikannya Kevin, keluarga dan hobinya Kevin mungkin? Latar belakang keluarga ya, saya orang desa lah bisa dibilang, dari Purwokerto kan, kita teman sekolah dari dulu. Dibilang ada yang spesial amat, kalau menurut saya sih sebenarnya enggak. Dari dulu yang dilakukan hanya ya kalau ada waktu luang belajar kayak gitu. Karena dulu memang ya diajarinya dari kecil kan yang bisa bertahan sampai seumur hidup itu pendidikan gitu. Kalau orang dikasih duit aja mungkin bisa habis, tapi kalau orang dikasih ilmu ya
akhirnya itu yang bisa menjadikan kita berkembang terus gitu. Makanya sampai sekarang pun apalagi di dunia investment kita tiap hari kan belajar gitu kan, nggak ada habisnya gitu. Kuliah dulu ambilnya itu perhotelan. Kenapa ambil perhotelan? Karena ya waktu itu sulit lah secara duit nggak ada buat kuliah yang lain gitu, dan itu juga disupport kuliahnya dapat semi beasiswa lah keren ya, Vin. untuk bisa lanjut, karena dulu harapannya adalah wah kalau di perhotelan tuh lulus bisa keluar negeri gitu, pengennya gitu kan. Dulu orang paling gampang untuk keluar salah satunya di perhotelan gitu, entah bekerja di kapal pesiar atau waktu dulu orang Indonesia tuh banyak yang ditarikin ke Dubai lah, terus ke Australia lah. Wah, dari situ tuh kepengen wah ini mungkin jalan saya keluar negeri gitu, jadi ambil perhotelan. Cuman saya tuh beruntung karena waktu SMA, padahal SMA kita tuh di desa ya kan? Tapi itu banyak orang-orang yang sukses. Iya, dan suka ngomongin saham gitu. Betul. Karena dari dulu juga orang suka ngomongin saham karena pengen kaya gitu kan jawabannya kan. Wah, orang-orang kaya tuh saham. Oke, jadi ada yang belajar saham dan segala macam dan suka nongkrong-nongkrong. Itu beruntungnya kita ya di Purwokerto. Small town. Tapi untung belajarnya saham gitu, bukan yang aneh-aneh gitu. Jadi bener. Itu ilmu yang dipakai bahkan sekarang di pekerjaanku sekarang. Itu mungkin kalau sedikit background lah. Dan aku ingat banget tuh Kevin dari zaman SMA dulu tuh udah bantuin orang tua ya. Tanpa rasa malu nih bro Kevin ini jualan roti. Gue inget banget lo nitip tuh roti jualan di kantin, nitip roti di kantin sekolahan. Betul sekali. Jadi, masih inget ya. Iyalah. Aku aja udah lupa. Kalau kamu gak ngomong iya. Jadi gue inget banget nama bakerynya, Tiara Bakery. Betul. Bener kan? Betul. Jadi dulu gak ada malunya loh, kalau berangkat sekolah kadang-kadang roti udah habis kita isi lagi. Bener. Waduh gila. Ya aku lupa, sumpah. Dia bener literally masuk sekolah nih ya, teman-teman podcast semua, tanpa rasa malu ya. Jadi dari SMA aja otaknya udah cuan bawa segepok roti ini di kantin, laku nggak laku ntar dia bawa lagi. Dan laku loh, abis loh. Laku, dan gue surprise-nya kayak di usia kayak gue gini kan, ya udahlah ya main gitu kan. Lo tetap kepikiran gitu, nggak malu, nggak gengsi gitu. Keren sih, Vin. Mantap. Karena musuh utama kita itu gengsi biasanya. Padahal kita kan dagang sebenarnya nggak ada yang salah kan, kita cari duit gitu, dan halal loh. Jadi ya waktu itu, padahal waktu itu motivasinya nggak ada. Dulu tuh karena aku orangnya spontan, jadi kadang-kadang wah ini kantin nggak ada rotinya nih, udah pasang roti gue sendiri. Lo udah gitu. mencium kayak apa ya, ilmu bisnis di situ ya, kayak peluang nih di sini nih, gue bisa jual roti nih. Betul. Keren, Vin, gila. Emang jadi ternyata bibit-bibitnya itu sudah terlihat dari kecil ya. Ya meskipun ya terkenal dulu atlet renang, terus ternyata udah mikirin cuan dan ikut komunitas saham di SMA. Betul. Waktu kuliah di Bali, gue sempet denger lo bikin usaha laundry dan martabak. Betul. Jadi ini ceritanya meneruskan usaha keluarga dulu bakery jadi martabak atau gimana sih? Boleh di-share suka dukanya? Oh, karena waktu pindah ke Bali ya keluarga pada saat itu sedang membutuhkan dana tambahan lah salah satunya gitu. Terus aku di Bali pada saat itu mencoba untuk membantu apa nih yang bisa dilakukan gitu. Dan waktu itu jangan dibilang ini tuh laundry yang besar. Aku tuh hanya beli mesin cuci satu. Sama ada mesin pengering itu yang buat keringin baju itu satu, dan itu juga kecil-kecilan sekali, karyawannya cuma satunya lagi aku yang nyuci. Waktu itu ceritanya ada semacam kayak ruko lah. Ruko itu tadinya tidak disewakan, mau dipakai sendiri sama yang punya. Tiap hari aku kontak lah yang punya, Pak, tolongin lah Pak, ya siapa tahu mau buka terus kayak gitu. Sampai akhirnya yang punya itu mungkin antara kasihan atau muak juga nggak ngerti, tapi akhirnya dikasih lah, ya udahlah silakan sewa gitu. Udah boleh sewa, duitnya belum ada kan, Pak bayarnya bulanan ya. Kalau dapat duit baru nyicil nih. Kekeh ya. Ya rukonya kecil lah pada saat itu, tapi karena lokasinya bagus, akhirnya laku. Nah, akhirnya nambahlah karyawan, akhirnya bisa jalan sendiri gitu. Itu satu. Setelah laundry itu berjalan, terus ada ya entah gimana ada opportunity lagi, kayaknya martabak nih. Martabak itu marginnya besar, karena modalnya sama harga jualnya ya selisihnya jauh lah. Dan waktu itu dapat tempat di depan Alfamart, itu kan di parkirannya biasanya disewain tuh sebulan tuh 500.000. Nah, daganglah kita martabak di situ. Ada karyawannya 2, terus yang bikin adonannya aku sendiri. Wow.
Diajarin orang tua juga waktu itu jago bikin. Jadi diajarin, terus dagang lah martabak gitu. Keren, Vin. Sesimpel itu aja. Jadi bisa buat bayar sekolah sendiri gitu. Dan bisa bantu-bantu. Dari udah zaman kecil udah terbiasa untuk memikirkan nih gimana harus memenuhi finansialnya sendiri ya, paling nggak ya sekolah paling gitu. Segala macem. That's why kamu tuh mentalnya udah kebentuk nih emang dari dulu. Nah, Vin, dari banyaknya profesi dan kegemaran yang ganti-ganti nih, Vin, udah jadi presenter lah, sempet jadi model, lo juga sempet jadi vlogger ya, YouTuber. Itu sebenarnya nih yang passion aslinya dari seorang Kevin Hendrawan tuh apa sih? Tidak ada apa yang menghasilkan uang lah, pokoknya kita passion. Loh, kayak element of the year gitu. Lo motivasinya apa tuh? Itu menurut kamu menghasilkan uang sekali atau itu cuma kayak jembatan kamu aja? Pada saat dulu saya tuh sempat kerja magang di sebuah hotel. Saya punya teman yang cukup baik, yang sering sekali ikut kompetisi-kompetisi yang bodybuilding gitulah. Pada suatu ketika ya diajakin ikut aja itu Elmen gitu ya, kita daftar Elmen dan ya puji syukur kepada Tuhan masuk gitu. Nah pada saat itu nggak berharap apa-apa tentang Elmen karena juga nggak tahu menang tuh sebetulnya dapat apa, nggak ada tulisan hadiahnya kan. Mungkin kalau ada tulisan hadiahnya mungkin lebih kotak-kotak lagi badannya gitu kan. Cuman pada saat itu nggak ada, ya pokoknya ini mungkin membuka opportunity aku buat ke Jakarta lah bisa dibilang. Betul. Terus waktu itu pindah ke Jakarta. Cuman kan memang menjadi Elmen itu kan bukan setiap hari bekerja gitu kan. Jadi kita punya waktu luang lah. Nah itu dimanfaatkanlah untuk belajar public speaking waktu itu. Karena dari Purwokerto aku nggak bisa ngomong sebetulnya, nggak bisa kayak gini di depan kamera sebetulnya nggak bisa. Setelah itu belajar, daftarlah jadi presenter. VJ-han itu? VJ-han juga. VJ-han waktu itu ikut karena dikasih kelas gratis kalau masuk karantina. Jadi saya bisa menghemat uang untuk belajar public speaking yang ngajarin MTV ya. gitu. Jagoan. Efisiensi ya, Bu. Efisiensi. Nah, waktu itu setelah itu mendaftarlah ke dunia presenter lah gampangnya gitu. Oke. Bisa diceritain gak nih, Vin, motivasi Kevin dan Mas Kaisang dalam mendirikan Saham Rakyat? Itu bagaimana awal mulanya? Kan Kevin sekarang udah dikenal nih sama teman-teman di luar sana kalau Kevin itu berkecimpung juga di dunia investasi khususnya saham. Nah, boleh nggak diceritain? Oke. Awal mulanya? Awal mulanya juga spontan. Kita bukan yang planning gimana-gimana. Pada saat itu pandemi, minat terhadap saham itu tinggi. Kemudian kita buatlah sebuah komunitas saham namanya Saham Rakyat. Ya kita sharing aja, bikin webinar lah, kita panggil narasumber. Jadi bukan kita juga yang ngajar. Kalau misalnya materinya berat, kita hadirkan narasumber juga yang qualified untuk ngomong, dan ternyata populer. Diikutin banyak orang, ya akhirnya berevolusi lah gitu aja. Ada opportunity, oh ya berevolusi lah jadi aplikasi untuk jual beli saham. Sesimpel itu. Padahal pada saat itu backgroundnya bukan karena cuan gitu kan. Gak semuanya cuan, tapi ada juga kita give back. Edukasi dan banyak sekali. Mungkin antara Saham Rakyat dan juga Shailendra apalagi yang udah sangat senior di bidang investasi, sangat memahami bahwa orang Indonesia ini literasi keuangannya bisa dibilang kurang. Makanya banyak sekali orang yang terlilit hutang atau misalnya pinjol yang ilegal misalnya, atau ada juga yang judi online kemarin juga merajalela ya, simply karena menurut saya pribadi lah ya, literasi keuangannya itu kurang gitu. Jadi banyak yang tebak-tebak berhadiah dan akhirnya zong gitu. Iya benar, salah pilih ya. Jadi Kevin ini motivasinya sebenarnya awalnya untuk mengedukasi, meliterasi ya. Nah awalnya ini kan komunitas saham nih, Vin. Sampai sekarang bisa melakukan proses jual beli atau transaksi saham bekerja sama dengan salah satu sekuritas ya, si Saham Rakyat ini. Nah aku pengen tahu nih konsep dari Saham Rakyat tuh gimana sih, dan apa yang membedakan Saham Rakyat dengan fintech lain yang udah banyak bermunculan, dan apa yang dimaksud sebagai platform belanja saham? Oke. Ya basically Saham Rakyat by Samsung Sekuritas ini kan memang kita pengen banget menjadikan saham ini bisa buat semua orang. Jadi ya dari transaksi jual belinya sendiri itu sangat-sangat mudah bisa dibilang, dan kita juga berikan edukasi rutin secara gratis.
paling enak ya silahkan langsung dicobain aja gitu. Jadi aku nggak perlu banyak ngomong, silahkan dicobain. Download aja. Ya, download ya. aja silahkan gitu. Oke, dan dari segi penamaannya nih Vin, kita pengen tahu saham rakyat itu kan kenapa harus saham rakyat? Nggak ada perhitungan khusus waktu itu. Kayaknya rhyming aja gitu, saham rakyat. Oke lah, saham rakyat. Tapi itu bagus loh, karena itu sangat kental dengan nuansa lokal Indonesia ya. Oh iya, saham betul. Rakyat. Kita nggak mau kasih nama yang terlalu internasional lah, yang gampang diingat aja. Iya. Gitu. Menjaga kearifan lokal ya. Pasti itu pasti. Nah, sebenarnya ini target market dari saham rakyat itu tipe investor yang seperti apa? Semua sih. Kita pengen ya seluruh rakyat Indonesia bisa dibilang at least 10%-nya lah mengerti mengenai investasi saham khususnya, dan paling enggak mereka itu masuk dan berinvestasi saham dengan motivasi yang tepat. Gitu. Makanya kita memang edukasi itu jadi kunci supaya enggak orang ini masuk ke saham ataupun ke investasi kayak wah pengen cepet kaya, padahal kan bukan kayak gitu kan. Bukan gitu justru itu konsepnya. adalah kita belajar terus untuk mendapatkan compound interest lah salah satunya gitu. Dalam berjalannya waktu nih membangun saham rakyat, menurut Kevin apakah ada problem atau hambatan dalam mengenalkan konsep investasi kepada masyarakat? Terus gimana caranya Kevin buat mengatasi hal tersebut? Kalau hambatan ya puji syukur kepada Tuhan itu sebenarnya hampir dibilang nggak ada hambatan lah, karena bedanya gini, kebanyakan aplikasi investasi itu menjadi aplikasi dulu lalu berusaha membangun komunitas. Kita ini udah berangkat dari komunitas dan yang kemudian bertransformasi lah bisa dibilang menjadi aplikasi jual beli saham. Maka dari itu ya kita hanya meneruskan saja apa yang sudah berjalan gitu. Kalau untuk saham rakyat sendiri, apa aja sih challenge-nya yang dihadapi selama ini? Paling mengedukasi masyarakat itu bisa dibilang challenge, bisa bilang enggak. Karena kan orang mendengar kata saham di Indonesia itu sangat awam. Ya bisa dibilang kalau lihat dari jumlah SID yang ada juga saham plus reksadana digabung semua aja mungkin belum nyampe 3% dari total populasi Indonesia. Jadi kalau ada 100 orang berkumpul di ruangan yang mengerti mengenai investasi berarti 3 orang. Kan, iya. Cuma 2% gitu. sih Vin di sini 2% ada data. Benar 2%, dan tapi uniknya itu setiap tahun jumlah investor di pasar modal itu terus bertambah. Ya. Jadi semoga aja dengan adanya saham rakyat, dengan Kevin terus mau mengedukasi meliterasi teman-teman semua, jadi akan terus bertambah ya. Mudah-mudahan, amin. Sebagai seorang investor atau trader saham nih, Kevin sendiri itu tipe investor yang seperti apa sih? Boleh diceritakan? Portofolionya tuh kayak gimana? Bisa dibilang cukup agresif, tapi ada sebagian portofolio memang yang diinvestasikan jangka panjang, bahkan lebih besar porsinya yang jangka panjang. Jadi yang jangka panjang itu diberikan emiten-emiten yang secara jangka panjang historically strong lah gitu. Sisanya ya buat trading macam-macam. Kadang scalping juga harian, macam-macam lah. Macam-macamnya. Karena tiap hari liatin layar, jadi kadang-kadang kan, wah kayaknya bisa masuk nih. Tetap ya mencari peluang. Betul. Jadi kamu tipenya kalau ada momentum saham juga masuk nih berarti. Masuk. Tapi sudah diperkirakan ya, diperhitungkan ya. Ya diperhitungkan yang kira-kira ya kalau ada kerugian rela lah. Kevin kan dulu sempet jadi seorang vlogger ya, which kamu tuh udah banyak banget viewersnya. Terus kenapa sih Kevin untuk memutuskan meninggalkan itu semua? Which is itu kan is a privilege ya. Kamu dapat mungkin endorsement banyak dan itu mungkin everyone dreams right now. Kevin udah sampai detik ini masih ada tawaran. Kayak itu semua orang tuh aims goalsnya tuh ke sana, Vin. Dan kamu tuh kayak semerta-merta kayak in the blink of eye kamu ngilang setahun dan tiba-tiba muncul lagi dengan saham rakyat nih. Kenapa, Vin, alasannya kalau boleh tahu? Gimana ngomongnya? Manusia itu nggak boleh tergantung sama satu platform. Jadi jangan sampai karena numbers of followers membuat kita jadi merasa lebih superior lah daripada orang lain. Satu. Di dunia sosial media ini apa ya bisa dibilang untuk di manage itu sulit karena selalu menginginkan bintangnya, kayak channelnya kan Kevin Hendrawan, berarti kan Kevinnya itu harus ada terus. Kalau seandainya aku di channel Kevin Hendrawan tiba-tiba udahlah digantiin orang lain aja bintangnya atau orangnya, pasti mungkin viewersnya akan dropnya jauh. Betul. Sedangkan waktu itu aku juga punya konten itu traveling, bikin ekspedisi dan segala macam. Ekspedisi segaris ya Vin ya dulu. Betul. Sehingga membuat kita itu dikejar
untuk bikin konten terus pasti, dan satu konten itu berapa hari untuk bikin. Kan kadang ada orang yang ngevlog aja kayak gini, podcast itu kan enak. Kalau podcast sih sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi memang jalur yang aku ambil itu traveling, viewersnya juga banyak di situ, sponsornya juga banyak di situ. Capek lama-lama dan lama-lama fatigue lah, apa istilahnya, udah benar-benar jenuh dengan investasi, bukan investasi, dengan dunia YouTube. Iya. Gitu. Sehingga ya akhirnya memilih sesuatu yang bisa nggak usah ada Kevinnya lah gitu. Berani keluar dari zona itu dan rebranding Kevin lagi dengan saham rakyat. Tapi sebenarnya udah dari dulu ya. Ya udah dari dulu, betul. Jadi ya balik, justru kembali lagi ke saham. Gitu. Ke real passionnya Kevin nih. Nah, suka dukanya menjadi investor atau trader dibanding saat menjadi vlogger atau presenter? Gak ada sebenarnya. Lebih enjoy sekarang ya? Karena dari dulu mungkin Ami juga tahu aku bukan orang yang seneng tampil sebetulnya. Iya, quiet introvert sih kamu dulu. Dia aku banyakan diem dan baca lah, kadang-kadang ikut ekskul apalah gitu. Kita dulu lebih sering madol ya Vin dulu ya. Iya, dulu kalau kegiatan aku juga bukan aktivis kan, biasanya orang yang suka tampil mungkin dari dulu sering jadi OSIS atau apa. Aku boro-boro gitu. Pramuka aja nitip absen kan. Aduh, organisasi nggak ikut-ikut lah gitu. Iya, benar. Jadi ketika diberikan sesuatu yang kayak saham kayak gini, di mana oke, kita belajar sendiri, kita investasi sendiri, resultnya kalau benar atau salah itu karena analisa sendiri, buat saya itu total freedom. Aku kan ada bilang, sayang banget ini YouTube channel udah 2 juta subscribernya, terus mau diapain gitu. Ya udah nggak apa-apa, sementara di kan nggak hilang followersnya kan. Suatu hari mungkin mau diaktifkan lagi, ya kita tinggal bikin konten lagi gitu. Tapi sekarang saya sangat menikmati Kevin yang sekarang. Iya. Sangat happy. Mantap bro. Ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semua nih yang emang mungkin lagi coba-coba cari passionnya di mana ya. Mungkin bisa cobain trading saham ya Vin. Iya. Aku mau tanya nih Vin, siapa sosok inspiratif yang dijadikan panutan Kevin dalam berinvestasi? Gak ada satu tokoh sih. Kita belajar dari mana-mana. Semua yang baik ya kita ambil, terus banyak orang juga yang mementori saya yang betul-betul berjasa, jadi ya banyak. Dan sekarang kita buka TikTok aja banyak banget, banyak banget inspirasi literasi ya tentang saham. Sekarang cara orang belajar itu kan berbeda ya. Kalau orang dulu mungkin baca satu buku atau mungkin ngikut seminar lah misalnya gitu. Kalau sekarang kan orang proses belajarnya itu parsial gitu. Liatin konten 1 menit, oke, dapat ini, ntar dapat lagi, scroll lagi, dapat lagi. Jadi cukup random tapi banyak sekali ilmu yang diserap gitu. Tergantung FYP-nya isinya apa gitu kan. Yang keluar apa ya. Betul. Boleh nggak Vin, kamu share nih tips-tips gimana menjadi seorang trader atau investor yang untung, profesional dan juga konsisten? Berinvestasilah dengan uang dingin. Kalau trader jangan sampai misalnya udah berkeluarga, uang sekolah anaknya buat trading gitu. Kalau pas lagi ARB gitu, sama anaknya nggak sekolah gitu kan. Penting nih. Penting ya kan. Jadi atur porsi masing-masing. 1, 2, jangan serakah. Orang kalau udah untung kadang-kadang serakahnya keluar. Ya, greedy. Kadang-kadang bisa aja udah investasi, udah ngitung nih. Oke, saya mau take profit di harga sekian gitu. Tapi kadang-kadang hawa nafsu ini menendang gitu. Kayaknya bisa lagi. Wah, bisa lagi nih bro ya. Jadi rugi jadinya. Jadi disiplin itu penting. Nomor 3, konsisten. Jangan pernah merasa bahwa diri kita itu sudah jagoan gitu. Pak JP aja masih terus ibaratnya tuh masih terus belajar hal-hal baru, nggak merasa kayak udah jagoan nih, enggak kan. Jadi semua tokoh-tokoh investasi yang pernah aku temui semuanya itu adalah sosok yang sederhana dan nggak pernah berhenti belajar gitu. Jadi kalau ya kita kan belum apa-apalah dibandingkan dengan mereka. Kalau kita merasa sombong, ya itu malu lah dilihatin sama yang lebih jagoan gitu. Jadi kita belajar terus. Harus terus belajar, haus akan ilmu. Betul. Jangan cepat puas ya teman-teman. Nah, saat ini kan bahkan dari tahun-tahun sebelumnya tuh Vin banyak berita tentang saham yang delisting.
Entah karena permasalahan laporan keuangan, kondisi perusahaan yang sedang default atau gagal bayar. Ada juga yang jadi saham-saham gorengan investor-investor tertentu. Gimana sih menurut tanggapan Kevin ini tentang hal tersebut? Aku nggak bisa memberikan komentar banyak mengenai aturan yang ada. Karena aku juga seorang investor ya, kita mengikuti aturan main dan rules yang ada. Sekarang tinggal gimana kitanya sendiri menambah literasi kita sehingga kita bisa memilih saham-saham mana yang tepat dan saham-saham mana yang baik. Oke, nih aku mau tanya nih Vin, mewakili dari teman-teman spot semua nih. Apa sih faktor atau analisis yang paling mempengaruhi kesuksesan dalam investasi itu? Tiap orang itu beda-beda masalahnya. Jadi sulit kita untuk ngomong di investasi yang paling benar itu A, paling benar itu B, karena faktornya itu sangat banyak. Jadi segala jenis analisa, mau technical mau fundamental misalnya, itu dipakai. Bahkan aku yang trading pun itu tetap melihat fundamental untuk tentuin sektor mana yang mungkin mau masuki. Dan juga technical itu penting untuk lihat juga ini momentumnya mau kapan nih masuknya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang paling baik. Pelajarilah semuanya, nanti dilihat yang paling cocok dengan style masing-masing itu yang mana gitu. Oke. Balik lagi ke quote of the day kita, jangan pilih kancing baju ya. Always disclaimer on juga. Jadi pastikan jangan sampai kita itu memilih karena dikasih tahu orang misalnya. Tetap ada orang kasih rekomendasi pun pelajari dulu, pahami dulu, baru kita ambil keputusan. Gitu. Oke, siap. Jumlah investor Indonesia ini kan dibanding dengan jumlah penduduk yang ada nih, Vin, masih kecil banget, baru sekitar 2% ya tadi aku udah bahas. Dan menurut Kevin nih, kenapa sih masyarakat Indonesia tuh belum melek secara finansial? Apa nih alasan yang paling krusial menurut kamu? Ya karena masih banyak juga yang kebutuhan primernya belum terpenuhi gitu. Jadi nggak menyalahkan juga tentang progres itu, tapi ya pelan-pelan dan dengan waktu juga pasti akan bertambah terus. Yang penting kita ini yang menjalankan edukasi, baik saya di Saham Rakyat edukasi, Shailendra pun dengan spotnya ini kan mengedukasi ya. Jangan sampai kita putus, jangan sampai kita berhenti menjalankan apa yang kita jalankan sekarang. Sambil terus membuka mata masyarakat bahwa ya jangan kejebak investasi bodong loh. Karena ada berbagai pilihan investasi yang sudah berlisensi OJK, baik saham atau reksadana, itu ya kita perkenalkan terus ke orang-orang gitu. Benar. Jangan sampai kayak fasilitas-fasilitas robot trading mungkin ya Vin ya yang sempat viral kemarin, jangan sampai kejebak itu karena mungkin kurangnya literasi nih dari teman-teman. Banyak orang yang terjebak karena tidak tahu dan menjadi trauma. Itu kan yang salah satu faktor juga yang memperlambat kita punya perkembangan jumlah nasabah gitu. Betul. Semoga kedepannya akan terus bertambah. Amin. Nah, oke Vin, kapitalisasi pasar modal Indonesia atau IHSG nih pada akhir tahun 2022 kemarin tercatat sudah sampai di angka 600 miliar US dollar atau 9.550 triliun. Bahkan disebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Ketika pasar modal negara lain merugi, IHSG justru mengalami keuntungan. Menurut Kevin nih, apa yang harusnya kita lakukan dan kontribusi apa saja yang harus dilakukan semua pihak agar pasar modal Indonesia itu terus berkembang? Iya, kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak nih ya supaya pasar modal di Indonesia itu semakin stabil. Ini bisa ngomong 1000 kali dengan kata literasi keuangan sih. Memang orang itu bahkan banyak investor juga soalnya yang masih hitung kancing baju di pasar modal. Jadi mungkin saranku ya banyak-banyaklah membuka diri untuk belajar sehingga ya bersama-sama kita membangun IHSG ini atau market ini semakin naik sehingga ya kapitalisasi pasarnya semakin tinggi dan betul. Juga stabil gitu ya. Bukan tinggi habis itu gagal tinggi tapi terus steadily up stabil, gitu. Konsisten betul, ya. Konsisten. Benar. Jadi siapa lagi kalau bukan kita ya yang support IHSG dan believe orang-orang investor asing aja masuk ke kita nih. Nah, kita sendiri sebagai warga Indonesia harus mendukung pasar modal Indonesia. Yes, dukung pasar modal Indonesia dan dukung pelaku-pelaku lokal. Siap. Kita support lokal gitu. Support lokal. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup episode spot
kali ini. Aku mau tanya satu pertanyaan yang selalu kita tanyain ke tamu-tamu Spot. Oke. Apa sih filosofi investasi ala Kevin Hendrawan? Mengalir aja. Filosofinya itu mengalir aja, terus belajar, dan kalau ada opportunity langsung hajar gitu dengan perhitungan yang matang. Thank you so much nih Bro Kevin Hendrawan udah Sama-sama. sharing bareng di Spot pada siang hari ini. Dan semangat terus buat terus berkarya supaya bisa membangun literasi keuangan yang sehat, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ini hanya pelaku pasar, bukan expert di pasar modal. Jadi ya ini sharing-sharing aja, dan pastinya apapun yang ada di podcast ini disclaimer on. Silahkan lakukan analisa-analisa sendiri. Siap. Gitu. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, para pecinta dan penonton setia Spot, to find smarter way to live better. Saya Rahmi. Saya Kevin Hendrawan. Signing out. Sampai jumpa di episode Spot selanjutnya. Bye.